Assalamualaikum. Sekarang saya mau review tentang mata kuliah soal UTS pilihan ganda kemarin ya. Jadi di sini sebenarnya dasar banget. Pertama-tama itu tentang pronoun. Coba kita lihat. I can see our car. Kita bisa melihat mobil kita. Saya bisa melihat mobil kita. Tapi di mana mobilmu? Seharusnya gitu, mobilmu gitu ya. Berarti kalau mobilmu your car. Tapi karena di sini tidak ada your car, berarti kita bisa ganti dengan yours. Yours itu sama artinya dengan your car. What is Ini jawabannya, what is your brother name? Siapa nama kakak laki-lakimu? Kayak gitu. Next, do you have an umbrella that I can borrow? Itu jawabannya. Kenapa can? Karena di sini do bukan did. Do ini kan verb one ya. Jadinya harus semua di sini juga harus verb one. Kalau yang ini cool, kenapa nggak bisa? Karena di sini nggak nyambung dong sama do. Could ini verb 2, sedangkan do itu verb 1, nggak nyambung. Terus selanjutnya, this is bla 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 kasur, dan itu adalah kasurnya si Peter. Berarti seharusnya my bed, them bed, us bed, atau he bed. Yang benar my bed, kasurku gitu. Ini bagian pronoun juga. Kemudian Sydney bla 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 a large Australian city. Ini jawabannya apa? Sydney itu kan kota ya. Kotanya cuma satu, berarti kita bilangnya is. Bentuk present, kenapa bukan was? Padahal was itu kan untuk satu. Nah, kalau was itu kan untuk sesuatu yang lampau. Dia dulu kota, mungkin sekarang sudah nggak kota besar lagi gitu. Dan ini termasuk present, alias dia ngomongin tentang hal yang umum, yang general, semua orang tahu, semua dunia tahu, dan itu benar. Berarti kita bentuknya harus verb one atau masa sekarang, which is. Kenapa ada salah? Karena Sydney itu cuma satu, apalagi were ya, salah banget. Dogs are usually energetic and then cats. Nah, ini tentang perbandingan. Kalau lebih dari syllablesnya lebih dari 2, berarti harus pakai more atau most. Energetic, berapa itu banyaknya? 4 syllables. Energetic, 4 syllables. Berarti harus pakai more dan most. Cuma karena di sini dibandingkan ada kata then dan ada cat, berarti dia lebih dari alias more. Bukan yang paling, tapi more yang benar ya. Susan and Peter. Susan and Peter bla 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 invited me to their party. Jawabannya have. Kenapa have? Karena di sini Susan dan Peter ada 2. Kalau si Susan doang aja, saya pilih has. Susan has gitu. Kalau Peter aja, saya bilang Peter has. Tapi karena ini 2, berarti Susan dan Peter. Ini namanya present perfect tense. Next, who is the girl with long hair? Itu jawabannya ya. Jadi di sini semuanya sudah saya atur supaya jawabannya semuanya A. Who, jawabannya who. Who itu untuk menanyakan orang. Who is karena the girl ini kan cewek itu orangnya. Berarti saya bilang who. When itu kalau misalnya saya nanyain waktu. Kapan kamu ngumpulin jawaban? Itu kan waktu ditanyain, berarti saya bilang when. Atau kalau misalnya alasan, saya mau tanyain alasannya, kenapa kamu punya rambut panjang, berarti saya bilang why gitu. Tapi ini dia nggak nanyain tentang cewek, jadinya saya bilang who. Lanjut. Moms walk to work every day.
Mom jalan-jalan ke setiap hari gitu. Nah, ini everyday. Ini masalah tentang kata keterangan keseringan alias adverb of frequency. Sudah saya ngomongin ya, kalau misalnya ada kata kadang-kadang, selalu, always, usually, seldom, jarang, rarely, jarang, frequently, secara sering-seringnya gitu. Habis itu every day, every time, every minute, every year, every weekend. Itu semua tentang frekuensi. Kalau seperti itu namanya pasti waktunya tuh sekarang ya. Harus verb one. Nah, cuma karena di sini adalah mom itu kan dia. Di present si dia ini dia suka s. Berarti saya pilih walks. Ada s-nya. Saya nggak bilang walk karena nggak ada s-nya itu. Saya nggak bilang is walking karena masa sedang berjalan setiap hari, agak nggak mungkin gitu ya. Sama seperti soal yang mom, ini he always. Nah, ada kata always di situ. Di situ kan keseringan juga. Jadinya dia bilang ini berarti dia pakai drinks. Karena pasti si dia kalau ketemu sama frekuensi ini dia suka yang S. Selanjutnya the children, nah bla 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 to bed. Banyak yang bilang will sini ini bukan kata kerja, sedangkan kalau dikatakan di bahasa Inggris itu sebuah kalimat harus ada subjek dan harus ada kata kerjanya, ya enggak. Nah, will ini dia masuknya apa ya kemarin ya, sama kayak can, could, itu semuanya bukan kata kerja. Jadi kita cari kata kerja yang mana yang kata kerja. Oh, she went, oh she was, oh she wish juga kata kerja tiga-tiganya nih. Cuma dilihat logikanya yang mana yang bisa nyampe ya. Masa saya nyuci baju di kasur, masa kalau berharap di kasur sih mending musola aja ya kayak gitu, atau berdoa gitu. Ya benar, itu when pergi ke kasur. Walaupun di sini cuma bentuknya lampau ya nggak apa-apa selama dia benar. Seharusnya mungkin kalian taunya go gitu ya. Kalau go mungkin pasti kalian pilih. Kenapa? Next, the boys. Itu boys bukan the boy. Berarti di sini boys itu banyak ya. Berarti boys ini bukan dia. Berarti saya pilih play. Kenapa play? Karena ini mereka. Kalau dia atau cuma satu boynya, saya bilang plays ini gitu. Is playing after school juga salah. Kenapa? Kalau saya tulis are playing baru benar, karena boysnya itu banyak. Sedangkan kalau is ini cuma hanya untuk satu orang aja. Australia, jawabannya is. Kenapa is? Karena Australia itu cuma satu. Kalau misalnya banyak Australia, Norwegia, and England gitu ya, contoh soalnya, saya bilang are. Oke. Next, will you come with me to the shop? Ini banyak yang jawabannya benar, will ya, benar ya. Akankah kamu mau pergi sama saya ke shop kayak gitu. My sister. Nah, ini udah sama kayak sebelum-sebelumnya. My sister itu termasuk she alias dia. Berarti dia itu suka as alias wants. Paul bla 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 and ya, Paul dan Henry di kantor. Coba lihat ini, sebuah kalimat di bahasa Inggris harus ada subjek dan verbnya. Di sini mana yang verb? Oh ya, are. Berarti sebelumnya kan nggak ada verb nih, makanya ditaruhin are di sini kan tidak ada verb. Next, they work diligently, itu jawabannya. Kenapa? Karena li itu artinya dengan.
dengan rajin gitu ya. They work happy itu salah karena seharusnya they work happily. Sama kayak ini, baby sometimes, oh ini yang di atas, baby sometimes itu kadang-kadang ya, berarti dia ini bentuknya present. Cuma babiesnya banyak, dia ini bukan dia. Kalau selain dia nggak suka s, berarti jawabannya itu adalah sleep. Baby sometimes sleep gitu, nggak pakai s ya. Lanjut, the lady in the bookstore, itu jawabannya. The traffic was moving slowly. Kenapa slowly? Karena ada ly, dengan pelan. Kalau slow itu kurang tepat. Contohnya saya pakai slow itu kayak gini. Lagunya lambat ya. The song is slow gitu. Baru saya bilang slow. Kalau yang dengan cara itu kan semuanya pakai ly. Dia bermain dengan cantik. They play beautifully gitu. Saya pakai ly. Oke, that's done. Itu aja ya.